Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Tadi kita sudah sedikit ya, saya membahas tentang UTS kemarin gitu ya. Ternyata masih ada beberapa yang keliru gitu ya. Atau belum ini semua ya, makanya saya belum menambah ke materi yang lain ya, tapi ini lebih ke pengayaan soal aja gitu ya. Kebanyakan sih kurang teliti ya, kurang teliti terutama masalah jarak ya. Coba dipahami lagi sebentar ya. Oke, seperti itu ya. Memang kuncinya harus banyak latihan soal, lihat soal ya, mengerjakan. Oke, untuk materi sekarang masih tetap tentang balok di atas dua perletakan. Hanya di kasus ini, balok ini memikul dua muatan campuran. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia memikul beban terpusat dan beban merata. Karena kan bentuk beban itu ada dua macam ya, terpusat dan merata. Kalau kemarin-kemarin kan baloknya memikul beban terpusat aja, atau baloknya hanya memikul beban merata. Kalau sekarang baloknya memikul dua-duanya, berarti campuran, seperti itu ya. Prinsipnya sama ya, sama semuanya, prinsipnya sama. Misalkan yang namanya momen itu adalah gaya kali jarak ya, itu harus diingat-ingat. Kalau lintang itu gaya geser, berarti dia cuma menggeser gaya, nggak ada hubungannya sama jarak ya. Normal akan muncul kalau ada gaya horizontal seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Di situ Anda bisa lihat ada sebuah balok. Berarti total bentangnya berapa? Kalau Anda hitung 1, 1, 1, 3 tambah 3. Berarti totalnya adalah 6 meter. Ya. Total bentangnya adalah 6 meter. 6 meter ya. Di mana di balok ini, balok AB, terdapat 3 beban. Pertama, beban di titik C ada beban P1, arahnya ke bawah, yaitu senilai 4 ton. Ya. Kemudian P2, arahnya ke atas. Nah, ini hati-hati ya, karena tidak selalu ya P itu arahnya ke bawah. Ada juga nanti kita temui P arahnya adalah ke atas. Oke. Nilainya berapa? 2 ton di titik D. Kemudian di sepanjang EB itu ada beban merata Q, nilainya adalah 3 ton per meter panjang ya. Oke. Tentu konsepnya sama, maksudnya apa namanya? Prinsipnya sama. Yang pertama adalah kita harus mencari reaksi perletakannya terlebih dahulu. Ya. Reaksi perletakannya juga sama prinsipnya ya. Kita menggunakan persamaan momen ya. Berarti yang pertama kita apabila ingin mencari reaksi di titik A vertikal, kalau di sini berarti munculnya vertikal aja ya, karena nggak ada gaya horizontalnya, maka RAV, saat kita mencari RAV maka yang kita nolkan adalah sigma momen di titik B. Jadi sigma momen B sama dengan 0. Di sini aja ya. Sigma momen B sama dengan 0. Nah, kemudian
Boleh kita ubah di sini beban merata, karena kan beban merata ini harus diubah menjadi beban terpusat. Kita awalnya ada Q kecil, maka kita ubah menjadi Q besar. Q besar itu artinya apa? Dari merata menjadi terpusat. Boleh QR, boleh apa aja ya. Coba di sini kita buat QR. Maka QR sama dengan beban merata nilainya adalah 3 kali panjang beban meratanya aja. Jadi jangan dikalikan semua bentang ya, cukup panjang beban meratanya aja. Berapa ini? 3 meter ya, dari EB aja. Berarti 3 ton per meter kali 3 meter. Maka beban terpusat yang mewakili beban merata ini nilainya adalah 9 ton. Oke. Letaknya di mana? Letaknya berarti di mana? Di tengah bentang EB. Di sini ya. Di sini letaknya, di mana? Di tengah-tengah. Berarti kalau kita gambarkan lagi, di segini itu berarti berapa? 1,5. Segini aja loh ya. 1,5 itu dapat dari mana? Setengah dari 3. Seperti itu. Jadi ini memang kadang logikanya harus dijalankan juga ya, nggak sekedar rumus maksudnya. Rumus mah gitu-gitu aja sebenarnya ya, momen, apa namanya, reaksi ya gitu aja. Cuma yang kadang bikin agak harus berpikir adalah logikanya, jaraknya berapa, negatif atau positif itu kan. Dan itu semua harus sering berlatih. Oke, 9 ton. Berarti di sini jadinya 9 ton di sini. Ya. Sembilan ton di sini. Pengganti dari beban merata ini, ya. 9 ton. Tengah-tengah. Oke, sekarang tadi kita nyatakan sigma momen di titik B adalah 0. Ini acuannya ya. Maka kita hitung dari paling ujung kiri. Ada gaya apa yang bekerja dari paling ujung? Ada ya, namanya RAV. Ini juga gaya. Karena kemarin saya juga lihat ya pas responsi juga. Pas hitung momen, bagian yang kosong gini nggak ada momennya, nggak boleh ya. Tetap ada momen yang bekerja karena di ujung ini ada gaya R. Ada gaya reaksi dan dia dikalikan dengan jarak, maka pasti akan ada momen. Jadi nggak boleh kosong di sini. Meskipun di sini nggak ada gaya sama sekali ya. Misalkan meratanya cuma di sini. Oke, kita hitung ya. QR sama dengan berarti dari sini dulu sigma momen B sama dengan 0, berarti ada RAV yang bekerja menuju ke B. RAV kali jarak ya, karena momen RAV jaraknya berapa? 6 meter. Arahnya ke atas, berputar ke B searah jarum jam. Searah jarum jam ya. RAV menuju ke B itu searah jarum jam. Maka nilainya positif. Kemudian ada beban apa lagi? Ada P1. P1 menuju ke B. Gini, dari bawah, muternya ke bawah. Dia berlawanan atau searah? Berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Maka negatif P1 kali jaraknya berapa berarti? Dari C ke B, 3 tambah 1 tambah 1, 5. Kemudian ada apa lagi? P2. P2 arahnya kemana? P2 mau ke B berarti ke atas. Dia searah atau berlawanan? Searah jarum jam. Maka dia positif, P2 kali 4 meter. Terus ada gaya apa lagi? QR. QR di sini ya, di tengah-tengah sini berarti ya. Mau ke B berarti ke bawah. Berlawanan arah jarum jam. Di negatif, maka sini negatif ya. Q kali 3 meter itu maksudnya QR tadi ya. Atau boleh di sini langsung QR boleh.
Alhamdulillah. Maaf ya. QR. Ini QR-nya, dia merupakan hasil perkalian dari Q kali jaraknya. Ya, dikalikan setengah dari 3 atau 1,5 meter ya berarti ya. Kenapa kalikan setengah? Karena kan di tengah bentang ya posisinya. Dari QR menuju ke B jaraknya adalah setengah, 1,5 atau 3 kali setengah sama dengan 0. Jadi RAV kali 6 dikurangi P1 kali 5 tambah 2 kali 4 dikurangi setengah kali 3 kali 3 kuadrat min sama dengan 0. Maka RAV sama dengan, kita pindah ruas ya, positif 20 kurangi 8 ditambah 13,5, ditambahkan dulu dikurung, baru dibagi dengan 6, ketemu RAV nya adalah positif. Hati-hati ya, tanda positif atau negatif jangan diabaikan, karena itu menandakan arah dari gayanya. Kalau positif berarti asumsi kita benar, arah gayanya ke atas. Kalau negatif berarti asumsi kita salah, artinya gayanya arahnya ke bawah. Ya. Kalau di sini positif berarti asumsi kita benar, bahwasanya arah gayanya ke atas senilai 4,25 ton. Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian kita mencari RBV-nya. Mencari RBV berarti sekarang dinolkan adalah sigma momen di titik A. Berarti yang dinolkan adalah di sini ya. Kita tetap dari ujung sekarang, yaitu ada RBV. RBV mau ke titik A, maka dia ke sini ya. Muternya searah atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan. Negatif RBV. Jaraknya berapa? 6 meter. Kemudian mau Q dulu boleh, P1 boleh. Kalau di sini P1 dulu boleh, P1 ya. Udah P1 dulu. P1 mau ke A. Berputarnya searah jarum jam ya. P1 menuju A, kan dia ke bawah tuh. Menuju A, berputarnya searah jarum jam, maka positif P1 kali jaraknya berapa? P1 ke A 1 meter. Kurangi, kenapa dikurangi? Karena kita lihat P2 mau ke A, muternya gini, berlawanan arah jarum jam. Min P2 kali jaraknya berapa? 2 meter. Terus ada satu lagi yaitu QR. QR-nya ini ya, diperoleh dari Q kali 3. Letaknya di sini, arahnya ke bawah. Dia mau ke RAV, searah atau berlawanan arah jarum jam? Searah jarum jam, maka positif. Jaraknya berapa? Jaraknya QR ke A berarti berapa? 1 tambah 1 tambah 1, 3 ditambah, tadi segini berapa? 1,5. Berarti 3 ditambah 1,5 yaitu 4,5 meter, sama dengan 0.
Maka min RBV kali 6 ditambah 4 kali 1 min 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 kali 4,5 sama dengan 0. RBV kita pindah ruas ke sini ya. Berarti RBV kanan ya. Ini silakan diatur-atur lah ya. Kanan boleh, berarti 4 dikurangi 4 ditambah 40,5. Positif ya. Jadi RBV adalah 6,75 ton karena positif, berarti asumsi kita benar bahwasannya arah RBV adalah ke atas. Setelah ini kita kontrol, dimana prinsipnya adalah RAB, gaya aksi itu total gaya aksi harus sama dengan total gaya reaksi. Ya, berarti RAV ditambah RBV, itu kan yang gaya reaksi, itu harus sama dengan gaya aksinya apa aja. Ada P1, P2, dan Q. Cuma dengan catatan di sini P2-nya arahnya karena ke atas ya. Jadi dia ini berlawanan dengan yang lain. Atau yang ke atas kita buat positif, yang ke bawah negatif. Berarti RAV ditambah RBV dikurangi P1. Kenapa dikurangi? Karena P1 arahnya ke bawah. Tambah P2 karena P2 arahnya ke atas. Dikurangi QR. Kenapa? Karena QR arahnya ke bawah. Itu harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Nah, ini. Kita cek. Ini kan 7 kurangi 4, 3. 7 sini. Berapa ini? 11 kurangi 4, 7 tambah 2, 9 kurangi 9, 0. Berarti asumsi kita betul. Asumsi. Jawaban kita betul ya. Terkait nilai RAV dan RBV-nya. Itu aja ya. Sama aja ya. Prinsipnya sama. Hati-hatilah saat mengalihkan ya, banyak yang salah ya di situ. Jarak terutama, jaraknya itu harus teliti ya. Jaraknya berapa? Posisinya di mana? Setelah itu kita akan mencari gaya lintang ya. Gaya lintang prinsipnya sama ya. Pertama kita cek dari ujung, berarti kita cari DAC. DAC berarti berapakah gaya yang bekerja dari A ke C? Ada gaya siapa? Gaya RAV, ya kan? Dari A ke C. Sepanjang itu udah segitu aja. P1 belum bekerja ya. Berarti DAC sama dengan RAV, oke? 4,25 ton. Nilainya apa? Positif. Dari C ke D berarti ada RAV, kemudian ada P1. P2 belum kerja ya. P1 arahnya kemana? Ke bawah. Berarti dia mengurangi. DAC-nya tadi berapa? 4,25 dikurangi P1-nya 4. Berarti 0,25 ton. Masih positif? Masih. Sini. Kalau beban terpusat tuh gini ya, gambarnya berarti dia kotak lah, sama ya. Tapi nanti kalau udah ketemu merata, nggak kotak lagi, tapi segitiga, ya kan, miring. Kemudian dari D ke E, berarti tetap kita hitung dari ujung. Ada RAV yang bekerja, ada P1, berarti RAV-nya positif, dikurangi P1, P2 arahnya kemana? Ke atas, berarti positif. Atau bisa juga D di CD ini tadi ditambah. Kenapa ditambah? Karena sama-sama positif, ya kan? Atau juga Anda dari awal lagi 4,25 dikurangi 4 ditambah 2 itu juga boleh, atau dari DCD ditambah 2 sama. Temu positif hasilnya 2,25 ton, berarti ke atas. Oke. Kemudian ada beban merata di sini, ya kan? Beban merata, berarti kita langsung hitung D dari E
ke B. Di ujung sini sampai ya, E ke B berarti apa? Kalau dari ujung RAV positif dikurangi P1, boleh ya, RAV kurangi P1 ditambah P2, sama di sepanjang EB ada gaya apa yang bekerja? Ada gaya QR, nilainya adalah berarti berapa? 9 ton. Arahnya kemana? Ke bawah, berarti negatif. Berarti 2,25 kurangi 9. Hasilnya negatif 6,75. Nah, hati-hati di sini ya. Jadi dia bentuknya nggak langsung seperti apa namanya? Kalau beban terpusat langsung kotak gini ya. Kalau ini dia berarti bentuknya segitiga. Berarti kan awalnya 2,25 nih. Gini. Cara gambarnya gimana? Kan 2,25 di sini. Nah, ya kan, saya kasih warna lain ya, biar kelihatan beda. 2,25. Terus pas Anda ngitung di EB ini ketemu tadi apa? Negatif 6,75. Berarti pakai penggaris. Kalau 2,25 segini berarti 0,75 berapa? 3 kalinya ya. Kita pakai penggaris juga. Tapi di bawah posisinya karena negatif. Nah, kemudian tarik. Jadi bentuknya enggak kotak ya, tapi dia segitiga. Langsung aja tarik. Hubungkan maksudnya. Nah, seperti ini cara gambarnya. Saya kasih warna lainnya coba ya. Nah, ya. Jadi bukan kotak gini, terus kotak ke bawah, enggak. Tapi langsung segitiga. Itu kalau beban merata. Gampang ya, bisa dipahami ya. Terus momennya. Nah, kalau momen pada bidang terpusat, pada beban terpusat itu bentuknya lurus ya, linear. Tapi kalau sudah ketemu dengan beban merata, maka dia akan bentuknya dia melengkung bentuknya, hiperbola ya. Jadi enggak bentuk lurus lagi, linear. Ini kalau Anda mau buktikan bisa bertitik sih. Cuma secara garis umumnya dia pasti bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke momen ya. Momen, nah kalau momen ini memang agak lebih ini ya, lebih banyak yang dimasukkan, yaitu karena harus ada jarak ya, dikalikan dengan jarak. Oke, yang pertama kita hitung momen di titik C. Momen titik A 0. Kenapa meskipun ada gaya RAV tetapi nilainya 0? Kenapa? Karena nggak ada jarak. Karena kan momen itu gaya kali jarak. Berbeda dengan gaya lintang. Kalau lintang tadi di ujung juga ada nilainya. Karena di ujung ada RAV. Bisa dipahami? Kalau momen nggak ada. Kenapa? Karena rumus momen adalah gaya kali jarak. Meskipun ada gaya RAV, tapi jaraknya kan 0. Oke, makanya kita langsung lompat ke C. Momen di titik C berarti kita lihat dari ujung, oh ada RAV. RAV kali jarak. Ya kan? RAV, jaraknya berapa ke titik C? 1 meter. Terus RAV mau ke C, arahnya searah atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam, sehingga nilainya positif. Maka positif 4,25 kali 1, yaitu positif 4,25 ton meter. Oke.
dia linear ya, lurus gini, miring maksudnya. Kenapa dia nggak lurus dari sini? Kan dari 0 awalnya, sini 0, sini 4,25. Nggak melengkung, kalau terpusat gitu ya, diingat-ingat. Kemudian di titik D, kita tetap hitung dari ujung, ada RAV, searah jarum jam positif, jaraknya berarti berapa kalau ke titik D? Dari RAV, 2 meter. Kemudian ada gaya siapa lagi? Ada C. C mau ke D, berlawanan arah jarum jam, maka negatif. P1, jaraknya berapa? 1 meter. Jadi 4,25 kali 2 dikurangi 4 kali 1, yaitu, jadi hasilnya berapa? 4.500 ton meter. Baik ya, gambar di sini bikin titik 4.500, kemudian dihubungkan. Nah, kalau saya gambar, pertama kan sini 0, kemudian Anda bikin tuh pakai penggaris 4,25 misal ya. .25 di sini. Kemudian kita bikin setinggi 4,5. Anda pakai penggaris misalkan ya. Pasti kan lebih tinggi dari 4,25 ya. Jadi bikin pakai penggaris 4,5. Segini. Habis itu hubungkan ya. Jadi cara gambarnya seperti itu. Kan ini awalnya 0 sini ya dia, di ujung tuh 0. Hubungkan. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian hubungkan lagi. Nah, kayak gitu. Setelah itu di titik E. Kenapa titik E ini perlu? Karena di mulai titik E ini udah ada kayak merata ya, beban merata maka dia batasnya di E, karena di E juga ini nanti D-nya baru kehitung. Karena kan tadi saat kita menghitung momen di titik D, bukan D-nya kehitung, maaf, P2-nya kehitung. Saat kita menghitung momen di titik D, P2-nya belum kehitung ya. Tapi saat kita menghitung momen di titik E, maka nanti P2-nya baru kehitung. Maka kita perlu menghitung di titik E sebagai batas antara P2 dengan ada gaya baru, yaitu gaya merata ini. Maka momen di titik E sama dengan RAV tetap positif, dikali jaraknya berapa? 3. P1 negatif, ya, jaraknya 2 meter. P2 positif karena ke atas, jaraknya 1 meter. Totalnya berapa? Jadinya setelah dihitung 4.250 kali 3 dikurangi 4 kali 2 meter. Maaf, 4,25 ini. 4,25 kali 3 kurangi 4 kali 2 ditambah 2 kali 1 ketemu 6,75 ton meter. Kita bikin pakai penggaris lagi ya, 6,75. Pakai penggaris silakan. Nah, segini. Terus hubungkan. Oke. Kemudian kita menghitung momen di titik B. Langsung ke B aja ya. Momen di titik B sama dengan tetap dari ujung RAV kali jarak ya. Jaraknya berarti berapa? 6 meter sekarang.
Jadi yang berbeda nanti jarak-jaraknya berbeda ya. Tetap hitung dari ujung RAV tapi kali 6, tidak lagi dikalikan dengan berapa tadi? 3 dan sebagainya, tapi kali 6. Dikurangi P1 kali 5, jaraknya 5. Ditambah P2, jaraknya 4. Kemudian dikurangi, ini QR-nya ini. QR ya. QR ini kan diperoleh dari Q kali 3. Jaraknya berapa QR ke B? Setengah dari 3. 1 setengah atau 3 dibagi 2. Seperti itu ya. Ketemu 4,25 kali 6, 25,5 dikurangi 20 ditambah 8 dikurangi 9 kali 1 setengah. 13 setengah ketemu. Momen di titik B adalah 0. Betul, berarti asumsi teori bahwasannya momen di ujung itu nilainya pasti sama dengan 0. Jadi kalau Anda ngitung nanti juga harus di ujung itu harus sama dengan 0. Cuma sekarang adalah posisi bentuknya seperti apa gitu ya. Melengkungnya seperti apa? Di mana titik maksimumnya? Kemarin kita sudah bahas bahwasannya momen maksimum itu terjadi di saat gaya lintang sama dengan 0. Tadi lintang 0 di sini. Di jarak berapa nanti kita cari ya. Nah, makanya momen juga nanti maksimumnya di sekitar titik ini. Nah, maksimumnya berapa nanti kita cari, tapi kita kira-kira dulu aja. Bentuk ininya adalah seperti ini. Nah. Aduh, maaf ya, melengkung gini ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan mencari di nilai berapakah nilai maksimum dan titik berapakah dia maksimum. Prinsipnya adalah dia akan maksimum di saat momen itu maksimum saat nilai lintangnya adalah 0. Nah, kita akan cari di titik keberapa. Nah, di sini kita akan meninjau di manakah gaya lintang yang sama dengan 0. Berapakah nilai dx sehingga menyebabkan di manakah posisi ini gaya lintang yang menyebabkan nilai dx-nya sama dengan 0. Dx di sini berarti harus apa? RAV boleh dari kiri, boleh juga dari kanan. Kalau di sini di rumus ini dia dari kanan. Cuma kalau dari kanan hukumnya, perjanjiannya, perjanjian tandanya terbalik dengan perjanjian tanda sudah saya terangkan. Kalau kita ngitung dari kiri, kalau gaya ke atas kan positif, ke bawah negatif. Tapi kalau kita ngitung dari kanan, maka gaya ke atas itu negatif, ke bawah itu positif. Makanya dx, karena ini saya ngitung dari kanan ke kiri, ya, maka min RBV, kalau dari kanan ya, berarti kan dari kanan ke kiri itu ada siapa? RBV, tapi nilainya negatif. Tapi kenapa negatif? Kan ke atas, karena kita menggunakan hukum di sebelah kanan. Kebalikannya, negatif RBV, kemudian ada siapa? Ada Q. Q-nya tapi sepanjang cuma segini aja ya, X ini yang kita cari. Berarti nilainya berapa di sepanjang ini sampai X ini? Nilainya adalah Q kecil kali X saja. Arahnya kemana? Dia arahnya kan ke bawah. Karena kita pakai hukum perjanjian sebelah kanan, maka kalau ke bawah itu positif. Maka RBV, negatif RBV ditambah QX sama dengan 0. Maka RBV maka X sama dengan RBV dibagi Q sama dengan X sama dengan, maaf ya, dx itu sama dengan RBV plus QX. Maka X sama dengan, kita pindah ruas ya, RBV sebelah kiri jadi positif, atau sama-sama negatif kalau dibagikan positif.
Maka X sama dengan RBV dibagi Q, 6,75 dibagi 3. Ternyata ketemu 2,25 meter dari peletakan B. Berarti X ini 2,25, berarti yang sini biru berapa? Yaitu sekitar 3 kurangi 2,25, yaitu 0,75. Maka momen di titik X berapa? Momen di titik X boleh kita ngitung dari sebelah kiri, boleh juga kita ngitung dari sebelah kanan, ya. Kalau kita ngitung dari sebelah kanan di X 2,5, maka momen di titik X, ya, maka nilainya adalah RBV dia berlawanan arah jarum jam mau ke X. Rumusnya berarti apa? RBV, ya kan? Tapi kenapa di sini positif? Karena kita ngitung dari kanan, maka dia positif. Anda ngitung dari kiri boleh loh dari sini, cuma kan panjang. Nanti makanya tugasnya adalah Anda coba buktikan ya, kalau ngitung dari kiri nilainya harus sama MX-nya nanti ya. Tugas untuk hari ini. Berarti kalau dari kanan RBV mau ke X, muternya gimana? Gini ya. Ini searah atau berlawanan? Berlawanan arah jarum jam. Tapi karena kita hitung dari kanan, maka nilainya positif. Kali X-nya, RBV kali X nanti berapa? 2,25. Kemudian ada Q. Q-nya sekarang posisinya di mana? Q-nya berarti kan di sini. Q-nya sekarang di sini ya. Kan sepanjang ini aja. Tengah-tengah dari 2,25 posisinya. Ini Q sekarang. Q besarnya di sini. Berarti posisinya berapa? Q kali sepanjang X, ya. Q kali X dikali jaraknya setengah X. Berarti ini teh dari, saya jelaskan dulu, bisa bingung. Berarti ini dapat dari mana? Saya terangkan di sini. Ini aja ya. Berarti dapat dari Q kecil, kan kita ubah tuh. Kita ubah Q kecil jadi Q besar, berarti Q dikalikan dengan X. Kemudian ini baru mengubah beban merata jadi beban terpusat. Kemudian kan namanya momen kalikan jarak. Jaraknya berarti berapa? Jarak dari Q tadi Q besar ini ke X ini berarti berapa? Setengah kali setengah dari X. Keliru. Kurang ke atas ya. Nah, makanya dapat rumusnya apa? Jadinya setengah Q kali X kuadrat dari situ. Ya. Intinya kita mengubah beban terpusat menjadi beban merata menjadi beban terpusat. Nah, dari sini saya biar Anda nggak bingung dapat dari mana tiba-tiba ada rumus itu gitu. Dari sini prosesnya ya. Dari sini Q kali X. X dari mana? Karena kan ini kita ubah beban merata. Di sini kan beban merata. Beban meratanya berarti kita anggap segini aja. Nah, beban meratanya kan segini aja ya. Nah, tuh segini aja. Kelihatan lah. Nah, segini aja. Warnanya kita bedakan ya.
Nah, kita ubahkan jadi beban merata, terpusat. Udah ketemu momennya adalah positif 7,59375 ton meter. Berarti maksimum nilainya adalah 7,59375 di posisi 2,25 dari kanan, atau segini berarti berapa? Kalau segini 2,25 berarti sisanya adalah 0,75 segini. Jadi kalau kita gambarkan di sini, cara menggambarnya maksimum kita bikin garis lagi Anda ya. Ini nilainya berapa? 7,5. Anda bikin 7,5 gitu. Dan hubungkan ya. Di jarak berapa? Tadi jaraknya berarti berapa? Berarti segini. Segini 2,25. Segini 2,25. Sisanya berarti 0,75. Segini 2,25 ya. Berarti sisanya berapa? 3 kurangi 2,25. Oke. Sisanya berarti 0,75. Dari mana? 3 dikurangi 2,25. 0,75. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari lagi, dipahami. Seperti biasa, meringkas. Nanti tugas untuk pekan depan saya sampaikan di grup. Tadi juga udah sebenarnya untuk membuktikan ini, cuma nanti saya terangkan lagi ya. Itu saja, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.